Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Baru bebas dari lembaga pemasyarakatan, seorang pengedar sabu-sabu kembali ditangkap polisi. 2 pengedar sabu-sabu ditangkap, 1 orang sembunyi di kolong mobil di dalam bengkel. Seorang guru di Pariaman ditangkap polisi karena cabuli muridnya. Belum lama bebas dari lembaga pemasyarakatan, seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap tim Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, pada Minggu malam. Jimmy, sang residivis ini tak berkutik saat ditangkap polisi dari Satres Narkoba Polresta Padang di kamar sebuah penginapan. Usai ditangkap, polisi menggeledah kamarnya dan menemukan 1 paket kecil sabu-sabu yang disembunyikannya di bawah kasur. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa polisi ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Penangkapan ini terjadi setelah adanya laporan masyarakat tentang informasi penyalahgunaan narkotika yang dilakoni tersangka di sebuah penginapan. Modusnya pelaku menjual sabu-sabunya secara daring. Jika ada pembeli, maka transaksi dilakukan di penginapan itu. Jika jumlah transaksinya mencapai target, pelaku mengajak teman-temannya untuk berpesta sabu-sabu di kamar yang ditempatinya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, ternyata pelaku seorang residivis atas kasus yang sama yang baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan informasi yang didapat oleh tim operasional kita di lapangan bahwa ada pesta narkoba di sebuah penginapan dan di dalam kamar diamankan 1 orang laki-laki dewasa dengan barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu. Ini tersangka sudah pemain lama. Ini juga sudah residivis, sudah berulang kali keluar dari lembaga pemasyarakatan dan ini juga kami dapatkan datanya juga baru keluar dan masih bermain lagi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sepertinya, pemerintah harus merumuskan cara yang jitu agar residivis tak lagi keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Alfi melaporkan dari Padang. Anggota tim Phantom dari Sat Narkoba Polres Payakumbuh mengejar seorang tersangka pengedar narkoba yang kabur di Jalan Soekarno-Hatta, Payakumbuh. Beberapa kali tembakan peringatan dilepaskan polisi, namun tersangka tetap nekat melarikan diri. Tersangka yang diketahui bernama Agung ini akhirnya tertangkap saat bersembunyi di kolong mobil di sebuah bengkel tak jauh dari lokasinya disergap. Dalam penyergapan itu, polisi telah menangkap temannya bernama Akim, terlebih dulu di pinggir jalan. Keduanya hendak mengantar sabu-sabu pesanan seorang pembeli. Kedua tersangka ini terkenal licin dan telah beberapa kali lolos dari sergapan petugas. Keduanya digiring dan digeledah, dan polisi menemukan 2 paket sabu-sabu yang disembunyikan di dalam sebuah kotak di saku sepeda motor yang dikendarai tersangka. Selain 2 paket sabu-sabu, polisi juga menyita uang tunai Rp200.000, sebuah telepon genggam, dan sepeda motor yang dikendarai pelaku. Yang kita duga sebagai pengedar narkotika di sabu, yang mana salah seorang ini merupakan target operasi antik yang sedang kita laksanakan di jajaran Pulau Sumbar. Dari tangan pelaku bisa kita amankan 2 paket narkotika jenis sabu yang sudah dikemas dan akan diedarkan. Sebelumnya target kita ini sudah kita kejar dan kita buru, tapi sempat lepas pada saat penggerebekan. Yang mana pada saat itu anggota kita sedikit cedera, kemudian dengan hasil penyidikan dilakukan oleh tim kami, akhirnya
target ini bisa kita tangkap dan kita amankan di Polres. Penangkapan ini menjadi tontonan warga yang melintas di jalan itu. Akibatnya, lalu lintas pun menjadi macet. Keduanya langsung dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman menyatroni rumah seorang guru berinisial A yang tinggal di sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Pariaman Selatan pada Minggu malam. Polisi juga membawa surat perintah penangkapan terhadap guru yang sehari-hari mengajar di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Pariaman Timur. Saat didatangi polisi, sang guru terlihat tenang dan menerima polisi dengan baik-baik. Terduga pelaku juga membaca surat perintah penangkapannya dengan tenang. Meski tidak melakukan perlawanan, sang guru tidak mengakui perbuatannya. Namun demikian, polisi tetap membawanya ke Polres Pariaman untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Guru A ditangkap berdasarkan laporan orang tua korban yang mendapatkan pengaduan dari anak perempuannya. Korban dicabuli tersangka di ruang kelas ketika jam pelajaran selesai dan sekolah sepi. Korban juga diancam untuk tidak melaporkan kepada siapapun kalau ingin nilai mata pelajaran yang diajarinya tinggi. Ya, untuk tersangka diduga melakukan penganiayaan terhadap murid SD, ya telah kita amankan penangkapan di rumahnya sendiri yang beralamat di pada sekitar pukul 1.00 WIB. Tersangka sendiri statusnya? Untuk tersangka berstatus ASN, ya, ASN guru di salah satu SD di Pariaman Timur. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus ini guna mengungkap berapa banyak murid yang sudah dicabuli oleh tersangka. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tiga warga Pasaman Barat yang menjadi pengikut Imam Mahdi Gadungan dari Norwegia bertobat dan menyatakan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Hal itu diutarakannya di hadapan para ulama, tokoh adat, polisi, dan pegawai kantor Kemenak Pasaman Barat. Mereka menyatakan diri bersalah dengan aktivitas yang diikuti selama ini dan bersedia untuk dibina oleh Majelis Ulama Indonesia Pasaman Barat. Pernyataan bertobat dan kembali kepada ajaran Islam itu disampaikan oleh seorang perempuan bercadar mewakili dua teman perempuannya yang lain. Saya meminta maaf atas kekeliruan saya. Nah, saya akan kembali kepada sunnah wal jamaah dan saya siap dibimbing oleh ulama-ulama kita di Pasaman Barat. Saya tidak akan melakukannya lagi. Sementara itu, pengurus MUI Pasaman Barat menyatakan akan membina warga Pasaman Barat yang menjadi pengikut ajaran menyimpang. Kita sudah melakukan pertemuan dalam rangka memberikan binaan, arahan, dan sempat beliau minta maaf atas kehebohan terjadi di Pasaman Barat dan tidak mengakui lagi orang asing yang datang ke Pasaman Barat itu sebagai Imam Mahdi, dan beliau berjanji dan siap untuk dibina oleh ulama-ulama di Pasaman Barat ini. Untuk warga negara asing yang diduga dinyatakan selaku Imam Mahdi tersebut sudah dibawa pihak imigrasi dan sesuai dengan administrasi visa kunjungannya ke sini memang sudah sesuai dengan persyaratan, hanya saja kegiatan mereka dapat memicu konflik dan keresahan di masyarakat sehingga mereka terancam dideportasi dalam waktu dekat ini. Seperti diketahui, Altaf Osama, warga negara Norwegia yang mengaku sebagai Imam Mahdi, dan Rajut, warga negara Inggris, rencananya akan dideportasi ke negara asalnya masing-masing dalam pekan ini.
Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.